Halo John, bareng Daniel di sini. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang gas spontan yang katanya bisa nambah performa motor. Bener nggak sih? Nah, seperti yang kita tahu, kalau umumnya gas spontan itu dipakai buat ajang balapan. Tapi seiring waktu, part ini juga nyatanya malah banyak dipakai di motor-motor konvensional yang peruntukannya cuma buat menunjang mobilitas harian. Lalu apa sih efek dari penggunaan gas spontan ini? Apa benar dia bisa nambah power mesin? Buat yang penasaran, simak ulasan lengkapnya sampai akhir ya. Oke, di sini gue bakal coba jelasin dulu kayak gimana mekanisme kerja dari gas spontan. Jadi, fungsi utama dari gas spontan itu buat mempersingkat putaran grip, serta mempersingkat juga bukaan dari skep karburator ataupun katup throttle body kalau di motor injeksi. Contohnya gini, dengan putaran grip yang sama antara gas biasa dan gas spontan, untuk bukaan skep ataupun katup throttle-nya jelas akan lebih besar yang versi gas spontan. Hal ini disebabkan karena ukuran diameter dari cantolan selongsongnya itu lebih besar. Makanya, untuk bukaannya pun tentunya jauh lebih besar juga. Dan kalau misal bukaannya bisa lebih besar, dengan timing yang bisa dibilang singkat, maka untuk capaian RPM-nya pun tentunya juga bisa dipersingkat. So, nggak heran, dengan penggunaan gas spontan, output power mesin bakal terasa jadi lebih instan. Terus sebenarnya aman nggak sih kalau misal kita pakai gas spontan buat harian? Dan apa aja kelebihan serta kekurangannya? Dan juga kayak gimana sih feel dan impresi gue selama menggunakan gas spontan? Apa iya bisa nambah power mesin? Nah, jadi gas spontan yang beredar di pasaran itu ada berbagai jenis. Ada yang bertipe single kabel dan ada juga yang bertipe dua kabel kayak gini. Selain itu ada juga yang udah dilengkapi berbagai tombol kayak electric starter dan juga engine cut. Lalu ada juga yang fisiknya benar-benar polos tanpa tombol tambahan kayak punya gue yang ini. Dan perkara aman atau enggaknya, bagi gue sih aman-aman aja selama kita tahu cara penggunaannya. Maksudnya gini, biasanya kalau motor udah dipasangin gas spontan, untuk output powernya bakal terasa lebih instan. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, dia itu bisa membantu mempersingkat putaran mesin. Ya intinya bikin RPM cepat naik lah. Kalau udah biasa sih harusnya bisa ngontrol putaran grip. Karena karakter dari gas spontan ini, meskipun grip gasnya kita putar sedikit, biasanya power mesinnya bakal terasa jadi lebih galak. Dan kalau misal cara pemasangannya udah bener, plus udah adaptasi juga sama feel saat muter grip, gue rasa sih penggunaan gas spontan buat harian itu bakal aman-aman aja. Lalu kalau soal kelebihan dan kekurangannya, menurut gue sih hal ini subjektif ya. Karena pastinya bakal ada yang emang suka banget dan malah ada juga yang justru nggak suka. Tapi ya suka nggak suka tetap bakal gue ulas. Oke, pertama kita bahas dari segi tampilannya dulu. Bagi gue, penggunaan gas spontan itu emang bisa bikin tampilan motor jadi jauh lebih keren dan juga terkesan racing look. Area kokpit bakal jadi kelihatan jauh lebih padat, apalagi kalau kita bisa nge-manage kabel gasnya dengan baik. Tapi untuk hal ini emang soal selera sih, karena kan tiap orang itu pasti punya taste-nya masing-masing. Ada yang emang suka area kokpitnya jadi lebih padat, dan ada juga
yang justru lebih suka area kokpitnya terlihat simple dan juga clean. Ya, ini soal selera lah. Nah, untuk poin selanjutnya, ya itu tadi. Dia bisa mempersingkat durasi putaran gas, mempersingkat durasi bukaan skep ataupun katup throttle, dan juga mempercepat capaian putaran mesin. Jadi, saat kita pelintir gas, untuk output powernya bakal terasa lebih instan. Dan otomatis, untuk tarikan awalnya bakal terkesan jauh lebih enteng dan responsif tentunya. Untuk analoginya kayak gini deh. Misal saat kita putar grip gas spontan segini, itu bukaan katup throttle-nya katakanlah 50 derajat. Dan capaian putaran mesinnya tembus 5000 rpm. Nah, kalau pada jenis gas standar atau yang biasa, itu butuh putaran grip lebih banyak buat bisa ngebuka katup throttle sampai 50 derajat dan mencapai 5000 rpm dalam waktu yang sama. Intinya, dia bisa mempersingkat capaian power maksimal mesin, bukan menambah power mesin. Ingat ya, perannya hanya sebatas mempersingkat, bukan menambah. Jujur, kalau gue sih suka banget sama karakter dari gas spontan. Mau merek apapun ya, entah itu TDR, Daytona, OIMYZ, Puma Racing, ataupun KTC Racing kayak punya gue yang ini. Karena ya menurut gue enak aja gitu buat tarikannya. Apalagi kalau misal lagi dipakai buat long trip. Di situ kita bisa lebih leluasa mainin grip gasnya. Bagi gue sih efek penggunaan gas spontan ini bikin feel motor berasa jadi jauh lebih galak. Tapi dengan catatan ya, untuk kondisi mesinnya sehat walafiat. Karena kalau misal kompresinya udah bocor atau kampas koplingnya udah mulai aus, mau pakai gas spontan import sekelas Domino pun tetap aja feel-nya bakalan kurang enak. Sekarang kita bahas soal instalasi. Sebenarnya dalam proses pemasangannya itu ada berbagai opsi, tergantung jenis motor dan juga jenis stangnya. Opsi yang gue maksud di sini yaitu soal style dan juga cara pemasangannya. Ada yang installnya itu ke arah atas kayak Vixion gue, lalu ada yang ke arah depan, dan ada juga yang justru ngarahinnya ke arah bawah, layaknya motor standar. Nah, tiap style itu pastinya ada plus minusnya. Di beberapa jenis motor kayak bebek ataupun matic yang rata-rata pakai batok stang, pastinya harus ada yang dikorbanin. Kalau misal style pemasangannya ke arah atas, rata-rata sih penyesuaiannya itu harus melubangi batok motor sebagai jalur buat kabel gasnya. Lain lagi kalau misal kita ngarahin kabel gasnya ke arah depan. Setahu gue sih di beberapa jenis motor, untuk lubang handle rem kanannya itu mesti diperbesar supaya kabel gasnya bisa lebih leluasa. Tapi gue nggak tahu pasti apakah ini berlaku di semua jenis batok motor atau cuma di motor-motor yang tertentu lah. Buat yang tahu, tolong tulis kolom komentar ya. Sebenarnya kalau misal nggak mau ngerusak batok, plus pengen tampilannya tetap terlihat clean, saran gue mending instalasinya ke arah bawah aja, layaknya kabel gas standar. Ini cuma soal pilihan aja kok. Karena untuk kinerja serta feel-nya itu, setahu gue dia sama sekali nggak berubah. Ya kalau di motor-motor batangan sih hal kayak gini bukanlah suatu masalah. Karena kalau misal instalasinya di jenis stang telanjang, kayak di motor-motor sport ataupun lain sebagainya, ketiga style tadi bisa kita pilih sesuai selera, tanpa harus penyesuaian jalur kabel gasnya. Tapi, meskipun style pemasangannya itu fleksibel,
tetap aja ada yang mesti dikorbanin. Hal yang gue maksud di sini yaitu kita nggak bisa pakai lagi holder shutter kanan bawaan motor. Dan mau nggak mau mesti beli pertambahan berupa holder kanan aftermarket. Ataupun bawaan motor lain kayak kepunyaan Yamaha Saber. Tapi gue rasa sih ini juga bukanlah masalah besar. Karena nyatanya udah cukup banyak kok gas spontan aftermarket yang jenisnya itu udah dilengkapi tombol kayak electric starter dan juga engine cut. Ya ini soal pilihan lah, tinggal kalian tentuin sendiri mau pakai yang jenis kayak gimana. Terus kayak gimana sih feel yang gue rasain saat pakai gas spontan KTC ini di Civic? Kalau buat harian enak atau enggak ya? Nah, kalau soal ini tergantung pribadi orangnya. Menurut gue sih meskipun karakter mesin jadi jauh lebih responsif, tapi nggak tahu kenapa. Untuk bukaan gasnya jadi berasa berat banget dan otomatis bikin tangan jadi gampang pegel. Gue nggak tahu pasti ya, apakah semua merek gas spontan aftermarket bukaan gasnya itu sama beratnya kayak yang ini. Soalnya untuk si KTC, feel yang gue rasain tuh dia berasa seret dan berat aja pas lagi muter grip. Makanya, waktu itu gue sempat ngasih pelumasan di bagian kawat gasnya. Pakai oli CVT yang biasa gue pakai buat ngelumasin rantai. Pengaruhnya sih emang ada, tapi tetap aja. Kalau bagi gue, feel-nya itu masih terasa seret dan berat. Nah, karena hal ini juga, akhirnya gue nggak pakai lagi gas spontan KTC ini. Tapi meski begitu, gue sama sekali nggak kapok. Dan justru pengen pakai gas spontan lagi, tapi dari merek lain. Kalau buat sekarang sih, gue lagi penasaran banget sama gas spontan Daytona ataupun Puma Racing. Karena selain gue suka sama desainnya, dari segi brand pun kedua merek tadi bukanlah kaleng-kaleng. Lalu kalau soal nyaman atau enggaknya buat penggunaan harian, menurut gue sih tergantung dari jalur yang kalian lewatin tiap hari. Semisal kalau rutenya itu terbilang banyak titik macetnya, gue rasa sih kalian siap-siap aja adaptasi sama rasa pegel. Tapi kalau trafiknya itu terbilang kosong, gue rasa sih buat penggunaan harian bakal enak-enak aja. Lah, terus kalau emang enak, kenapa gas spontan KTC ini itu malah dilepas? Jadi buat sekarang ini, gue lagi ngerasa nyaman banget pakai kepunyaannya Yamaha Saber. Ya emang sih, buat tarikannya nggak segalak kayak KTC. Tapi, untuk feel bukaan gasnya, Yamaha Saber jauh lebih enteng. Selain itu, gue rada risih sama gas spontan KTC punya gue yang ini. Gak tahu kenapa dia tuh kayak kocak dan gak presisi gitu. Tuh, kedengeran kan? Ini juga gue gak tahu pasti ya, apakah semua gas spontan KTC yang tipe ini itu kayak gitu semua? Atau bisa jadi emang gue nya aja yang apes, dapatnya produknya yang ini. Dan yang lain ya bagus-bagus aja. Tapi overall sih kalau dari segi performa, si gas spontan KTC ini jauh lebih oke jika dibandingin sama kepunyaannya Yamaha Saber. Jadi kesimpulannya, gas spontan itu nggak bisa menambah power mesin. Dia cuma mempersingkat putaran gas, mempersingkat bukaan katup throttle, dan juga mempersingkat capaian RPM mesin. Dan untuk perkara tampilan, feel serta soal instalasi, itu balik lagi ke penilaian masing-masing. Apakah menurut kalian masuk kategori nilai plus atau justru malah sebaliknya? Karena tiap orang itu punya cara pandang tersendiri.
Dan tentunya dari segi penilaiannya pun pasti nggak bakal sama. So, gimana? Udah jelas kan sekarang? Ingat ya, peran gas spontan itu cuma sebatas mempersingkat capaian power maksimal mesin, bukan menambah power mesin. Jadi kalau misal kalian mau menambah power mesin, mending upgrade bagian lain aja yang jelas-jelas bisa ningkatin power mesin secara real, bukan cuma katanya dan katanya. Nah, itu dia ulasan lengkap gue soal gas spontan. Thanks ya udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.